Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengisahkan seorang waliullah yang bernama Syakik Al-Balkh. Nama beliau adalah Abu Ali bin Ibrahim Syakik Al-Azdi dari Balkh. Adalah seorang berpengetahuan luas. Mulanya dia bekerja sebagai pedagang, namun kemudian berubah ke jalan hidup sufi. Dia pergi haji ke Mekah dan gugur ketika berjuang dalam perang suci pada tahun 194 Hijriah atau 810 Masehi. Syakik Al-Balkh adalah seorang ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan banyak kitab yang telah ditulisnya. Ketika ia belajar jalan kesufian dari Ibrahim bin Adham, dalam waktu bersamaan ia juga mengajar Hatim Al-Asam, yaitu Hatim si orang tuli. Syakik Al-Balkhi mengakui bahwa ia telah belajar dari 1.700 orang guru dan memiliki buku sebanyak beberapa pikulan unta. Kisah pertobatan Syakik Al-Balkh dimulai sewaktu Syakik Al-Balkhi mengadakan suatu perjalanan dagang ke Turkistan. Di dalam lawatan itu, ia berhenti untuk melihat-lihat sebuah kuil. Di dalamnya ia melihat ada seorang yang sedang menyembah berhala dengan khusyuk. Syakik Al-Balkh menegur si penyembah berhala itu. Sesungguhnya yang menciptakan engkau adalah yang maha hidup, maka kuasa serta maha tahu. Sembahlah dia. Hendaklah engkau malu dan jangan menyembah sebuah berhala yang tak bisa mendatangkan kebaikan maupun keburukan kepadamu. Jika benar kata-katamu itu, jawab si penyembah berhala, mengapa dia tidak sanggup memberikan nafkahmu sehari-hari di kota kediamanmu sendiri? Masih perlukah engkau melakukan perjalanan sejauh ini? Kata-kata ini membuka hati Syakik Al-Balkh. Dia akhirnya kembali pulang ke Balkh. Seorang penganut Zoroaster yang kebetulan menuju kota yang sama bertanya kepada Syakik Al-Balkh, "Apakah usahamu?" "Berdagang," jawab Syakik Al-Balkh. "Jika engkau mencari rezeki yang belum ditakdirkan untukmu, sampai kiamat sekalipun engkau tidak mendapatkannya. Tetapi jika engkau hendak mencari rezeki yang telah ditakdirkan untukmu, engkau tidak perlu pergi kemana-mana, karena rezeki itu akan datang sendiri." Ucapan ini semakin menyadarkan Syakik Al-Balkhi dan kecintaannya terhadap kekayaan dunia semakin pudar. Akhirnya sampailah Syakik Al-Balkhi ke kota Balkh. Sahabat-sahabatnya menyambut kedatangannya dengan hangat karena ia terkenal dengan kemurahan hatinya. Pada masa itu yang menjadi pangeran di kota Balkh adalah Ali bin Isa bin Haman yang memelihara beberapa ekor anjing pemburu. Kebetulan pada saat itu seekor anjingnya hilang. Anjing itu ada di rumah tetangga Syakik Al-Balkhi. Orang-orang melaporkannya kepada si pangeran. Maka ditangkaplah tetangga Syakik Al-Balkhi itu dengan tuduhan telah mencuri seekor anjing. Ia dipukuli. Akhirnya tetangganya itu meminta perlindungan kepada Syakik Al-Balkhi. Maka pergilah Syakik Al-Balkhi menghadap sang pangeran lalu memohon,
berikanlah kepadaku waktu 3 hari untuk mengembalikan anjingmu itu. Tetapi bebaskanlah sahabatku itu." Si pangeran membebaskan tetangga Syakik al-Balkhi. 3 hari kemudian, secara kebetulan, seseorang menemukan seekor anjing. Orang itu berkata di dalam hatinya, "Anjing ini akan kuberikan kepada Syakik al-Balkhi." Syakik al-Balkhi adalah seorang yang pemurah. Tentu ia akan memberikan imbalan kepadaku. Anjing itu dibawanya kepada Syakik al-Balkhi. Kemudian Syakik al-Balkhi menyerahkan binatang itu kepada si pangeran dan terpenuhilah janjinya. Setelah peristiwa itu, Syakik al-Balkhi bertekad untuk benar-benar berpaling dari urusan duniawi. Di kemudian hari, terjadi bencana kelaparan di kota Balkhi. Sampai begitu parah sehingga manusia memakan sesamanya. Di sebuah pasar, Syakik al-Balkhi melihat seorang hamba yang tertawa-tawa dengan gembira. Syakik al-Balkhi bertanya kepadanya, "Apakah yang membuatmu segembira ini? Tidak kau lihatlah betapa semua orang menanggung kelaparan?" "Apa peduliku?" jawab si hamba. "Tuanku memiliki sebuah desa dan mempunyai banyak persediaan gandum. Ia tidak akan membiarkan aku kelaparan." Mendengar jawaban si hamba ini, Syakik al-Balkhi tidak bisa menahan dirinya. Maka bersulah ia kepada Allah, "Ya Allah, budak ini sangat gembira karena tuannya mempunyai gandum. Engkau adalah raja di antara sekian raja, dan telah berjanji akan memberikan makanan kami sehari-hari. Jika demikian, mengapakah kami harus gelisah?" Setelah peristiwa itu, ditinggalkannya lah segala urusan duniawi, lalu bertobat dengan sepenuh hatinya. Ia terus melangkah di atas jalan Allah dan memasrahkan diri kepadanya. Syakik al-Balkhi sering berkata, "Aku adalah murid dari seorang hamba." Hatim al-Assam mengisahkan, "Aku dan Syakik al-Balkhi ikut berperang. Suatu hari terjadi pertempuran yang begitu dahsyat. Kedua pasukan saling berbentur rapat dan yang kelihatan hanya ujung-ujung tombak saja. Sedang anak panah meluncur bagaikan hujan. Syakik al-Balkhi berseru kepadaku, 'Hatim, mengapa engkau menikmati pertempuran ini? Apa seperti malam terakhir ketika engkau bergaul bersama istrimu?' 'Sama sekali tidak,' jawabku. 'Dengan nama Allah, mengapa tidak?' Syakik al-Balkhi berseru, 'Begitulah yang kurasakan saat ini. Aku merasa seperti yang engkau rasakan malam itu di tempat tidurmu.' Ketika malam tiba, Syakik al-Balkhi membaringkan tubuhnya dan dengan berselimutkan jubahnya ia pun tertidur. Sedemikian sempurna kepasrahannya kepada Allah sehingga walau terkurung oleh pasukan musuh yang sangat banyak itu, ia masih bisa tertidur pulas. Suatu hari, ketika Syakik al-Balkhi sedang memberikan ceramah, terdengarlah berita bahwa pasukan kafir telah berada di gerbang kota. Syakik al-Balkhi segera menyerbu keluar, mengobrak-abrik pasukan musuh dan kembali ke tempat semula. Salah seorang muridnya menaruh seikat bunga di sajadahnya. Syakik al-Balkhi memungut kembang-kembang itu lalu menciuminya. Melihat perbuatan Syakik al-Balkhi ini, seorang yang tak tahu kejadian tadi berseru, "Pasukan musuh sudah berada di gerbang kota, tetapi imam kaum muslimin masih mencium-cium bunga." Si munafik hanya melihat bunga-bunga yang diciumi, tetapi tak melihat betapa orang-orang kafir telah dikocar-kacirkan. Balas Syakik al-Balkhi. Syakik al-Balkhi mengadakan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di kota Baghdad, Harun al-Rasyid memanggilnya untuk menghadap. Setelah menghadap, bertanyalah Harun al-Rasyid kepada Syakik al-Balkhi, "Engkaukah Syakik al-Balkhi pertapa?"
Aku adalah Syakik al-Balkhi, tetapi aku bukan seorang pertapa. Jawab Syakik al-Balkhi. Berilah petuah kepadaku, perintah Harun. Jika demikian, dengarkanlah. Syakik al-Balkhi memulai. Allah yang Maha Besar telah memberi kepadamu kedudukan Abu Bakar yang setia, dan Dia menghendaki kesetiaan yang sama darimu. Allah telah memberi kedudukan Umar yang dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan. Dia menghendaki engkau dapat pula membedakan kebenaran dari kepalsuan. Allah telah memberimu kedudukan Utsman yang memperoleh cahaya kesederhanaan dan kemuliaan, dan Dia menghendaki agar engkau juga bersikap sederhana dan mulia. Allah telah memberikan kepadamu kedudukan Ali yang diberkahinya dengan kebijaksanaan dan sikap adil. Dia menghendaki agar engkau bersikap bijaksana dan adil pula. Lanjutkanlah, pinta Harun. Allah mempunyai tempat yang diberi nama neraka. Syakik al-Balkhi meneruskan. Dia telah mengangkatmu menjadi penjaga pintu neraka dan mempersenjatai dirimu dengan 3 hal: kekayaan, pedang, dan cambuk. Allah memerintahkan, dengan kekayaan, pedang, dan cambuk ini usirlah umat manusia dari neraka. Jika ada orang yang datang mengharapkan pertolonganmu, janganlah engkau bersikap kikir. Jika ada orang yang menentang perintah Allah, perbaikilah dirinya dengan cambuk ini. Jika ada yang membunuh saudaranya, tuntunlah pembalasan yang adil dengan pedang ini. Jika engkau tidak melaksanakan perintah Allah itu, niscaya engkau akan menjadi pemimpin orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu. Lanjutkanlah, desak Harun lagi. Engkau adalah sebuah telaga dan anak buahmu adalah anak-anak sungainya. Apabila telaga itu airnya bening, niscaya ia tidak akan cemar karena kekeruhan anak-anak sungai tersebut. Apabila telaga itu keruh, betapakah mungkin anak-anak sungai tersebut akan bening? Lanjutkanlah. Seandainya engkau hampir mati kehausan di tengah padang pasir, dan pada saat itu ada seorang menawarkan seteguk air, berapakah harga yang berani engkau bayar untuk mendapatkan air itu? Berapapun yang dimintanya, jawab Harun. Seandainya ia baru menjual air itu seharga setengah kerajaanmu, aku akan menerima tawarannya itu, jawab Harun. Kemudian andaikan air yang telah engkau minum itu tidak bisa keluar dari dalam tubuhmu sehingga engkau terancam binasa, Syakik al-Balkhi melanjutkan, sesudah itu datang pula seorang menawarkan bantuannya kepadamu. Akan kusembuhkan engkau, tetapi serahkanlah setengah dari kerajaanmu kepadaku. Apakah jawabanmu? Akan kuterima tawarnya itu, jawab Harun. Oleh karena itu, mengapa engkau membanggakan diri dengan sebuah kerajaan yang harganya hanya seteguk air yang engkau minum, lantas engkau keluarkan kembali? Kemudian Harun menangis dan melepas Syakik al-Balkhi dengan penuh kehormatan. Demikianlah sedikit kisah seorang waliullah, seorang sufi agung, Syakik al-Balkhi. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.